Oh iya, banyak pohon kelapa ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to Adit Explore. Dan pada malam hari ini kita akan menelusuri sebuah lokasi parit ajaib ya teman-teman. Nah, ini parit ajaibnya teman-teman. Dulu pernah terjadi parit ini dalam satu malam itu tiba-tiba aja bersih teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ada lemparan. Pada bulan Ramadan tahun 2006 ya, parit ini tiba-tiba bersih teman-teman. Dalam satu malam, pada malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Oh men, ini serem banget nih suasananya nih, gokil. Astagfirullahaladzim. Dulu parit ini lebar ya teman-teman. Juga dijadikan sebagai tempat jalur kapal-kapal ya. Pada zaman dulu bangsa Arab itu lewat di sini teman-teman, menggunakan kapal untuk berdagang ya, dan juga menyiarkan agama Islam. Wah, banyak pohon-pohon di sini. Oh men, serem banget suasananya. Astagfirullahaladzim. Mana habis hujan pula. Nah, dulu parit ini lebar teman-teman, luas. Cuman udah ketutup dengan ini, tanaman-tanaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini terasa ya suasananya, horornya dapat banget di sini men. Oke. Gokil. Nah, gelap banget ya kalau tanpa senter. Astagfirullahaladzim, gua merinding cuy. Nah, dulu waktu kejadian parit ini bersih dalam satu malam itu membuat heboh warga di sekitar sini teman-teman. Maka terkenal dan dinamakanlah dengan parit ajaib di sini. Oke. Seperti ini suasananya ya. Dan infonya juga bahwa di dalam ini, di dalam sini ada perkampungan goib teman-teman. Perkampungan goib yang dihuni oleh orang Bunian, atau disebut juga dengan orang Halimun, atau orang kebenaran. Semacam bangsa gaib teman-teman. Ada kampungnya di sini. Mungkin juga ada portalnya ya di sini. Nih, kelihatan nggak nih paritnya ya, udah ditutupi oleh semak-semak dan tanaman-tanaman. Asli gelap banget di sini cuy.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ada yang memperhatikan saya di sekelilingnya, di sekitar. Saya merasa diawasi di sini, teman-teman. Ini gua udah merinding parah, cuy. Oke. Ini jarak dari depan tadi ya sampai ke belakang itu mungkin ada setengah kilo ya. Mungkin ada sekitar 500 meteran. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, kali ini saya sendirian aja ya untuk menelusuri parit ajaib ini. Kita semakin masuk ke dalam parit ajaib, dan jalannya ini jalan setapak, menambah kesan horor. Banyak pepohonan, dan cuaca di sini cukup lembab ya. Habis hujan di sini. Ini lokasinya di Pontianak, teman-teman. Kubur Raya Sungai Rengas. Tuh, nggak ada siapa-siapa di belakang saya. Saya sendirian aja, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Gelap gulita di sini. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita akan merasakan sensasi melewati jalan setapak ini ya, yang dikelilingi oleh pohon-pohon di sekitar kita. Ini udah hutan ya. Astagfirullahaladzim. Semakin jauh kita masuk ke dalam. Nih, suasananya ya, asli serem banget cuy. Bunyi tetesan daun-daun ya. Oke. Di sini saya menemukan pohon ya yang sepertinya habis ditoreh ya, diambil getahnya ini, teman-teman. Pohon getah, pohon karet. Oke. Suasananya benar-benar horor, mencekam. Gua benar-benar sendirian dan mencekam di sini ya. Seram suasananya. Asli. Oke. Dan semakin lama ya jalan ini semakin mengecil, teman-teman. Semakin sempit jalannya ya.
Astagfirullahaladzim. Ada suara yang seperti suara ini di air ya. Kedengeran nggak di kamera? Seperti ada yang nyembur. Tuh. Apa itu, men? Dan setelah kita masuk ya, semakin ke dalam itu semakin sunyi suasananya. Hanya terdengar suara hewan-hewan malam. Sebenarnya kita bisa masuk ke dalam ini teman-teman. Dulu saya pernah masuk ke dalam hutan ini ya. Cuma sekarang udah nggak berani. Sudah semakin ini lebat ya. Jadi saya ngerinya ular ya masuk ke dalam ini ya. Sangat subur sekali di sini. Karena sering hujan, lembab, jadi subur sekali. Wah, gokil banget cuy lokasinya ini. Ini pohon jeruk sepertinya nih. Jeruk nipis nih. Cuma lagi nggak berbuah teman-teman. Nah, infonya juga lahan ini ya dimiliki oleh seorang ini almarhum Pak Haji yang memiliki lahan di sini, kebun di sini, teman-teman. Nah, menurut yang jaga kebun ini dulu semasa hidup ya, Pak Hajinya itu tahu, teman-teman. Tuh, ada sarang laba-laba ya. Jadi orang nggak pernah lewat di sini, teman-teman. Kelihatan nggak nih sarang laba-labanya? Tuh. Ini gak ada orang yang lewat ya. Oke. Nah, semasa hidup ya, Pak Haji itu tahu, teman-teman. Jika ada orang yang mencuri buah-buahan di sini ya, Pak Haji itu tahu. Itu cerita dari yang jaga ini, teman-teman, yang jaga kebun ini, wilayah ini. Oke, ini makin dalam ya. Ini ada ini jaring laba-laba ya. Kita merunduk aja deh. Wah, takut. Oke, tuh kan jeruk nipisnya kan nih, tuh jeruk nipisnya tuh. Ini pohon jeruk nipis, teman-teman. Semakin ke dalam, suasananya semakin horor. Mana gua sendirian lagi tuh. Oke. Nah, itu paritnya ya di sebelah kiri saya. Oh, ada pohon kelapa juga. Oh, ini banyak pohon kelapa ya. Astagfirullahaladzim. Apa itu?
Wah, merinding parah, men. Kaget gua. Ada lemparan ya. Astagfirullahaladzim. Gua dilempar, men. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dengar gak? Gua dilempar, cuy. Astagfirullahaladzim. Oke. Mungkin buah yang jatuh ya. Kita positif thinking aja, teman-teman. Dan niat kita kesini hanya menelusuri ya. Kita nggak berbuat macam-macam, kita nggak mencuri, kita nggak merusak ya. Dan kita juga ini apa namanya tuh? Mengangkat kembali sejarah di sini ya. Sejarah tentang parit yang bersih dalam satu malam, cuy. Kita nggak berbuat aneh-aneh ya. Oke. Asli kaget gua, cuy. Mana nggak kaget. Sendirian di hutan malam-malam pula. Ini mungkin udah jam 11 atau jam 12 malam. Horor, men. Oke deh, kita percepat langkah kita. Ini sangat jauh sekali ya kalau kita terusin itu udah masuk hutan paling ujung, teman-teman. Oke. Asli gua kaget. Merinding banget, cuy. Dan jalan ini tembus ya ke kampung sebelah. Namun jarang sekali orang yang berani lewat di sini, teman-teman. Karena gelap dan sepi ya. Dan juga menurut cerita-cerita warga ya, di sini ini seram. Jadi nggak ada yang berani lewat, teman-teman. Oke. Sudah jauh kita masuk ke dalam ya. Namun kita belum juga sampai ke ujung. Oke lah, sampai di sini aja, teman-teman. Kita pulang lagi ke depan. Dan nanti di video terakhir ya, saya akan perlihatkan jembatan paritnya yang di depan itu, teman-teman. Ada jembatan ya di depan. Saya akan perlihatkan paritnya. Oke, sekarang saya menuju jalan pulang, menuju jalan balik ke depan, teman-teman. Jalan setapak ya. Asli horor banget suasananya, teman-teman. Mana banyak ini yang ngagetin. Dan memang kita hidup berdampingan, teman-teman, dengan makhluk gaib, makhluk halus ya, dengan jin
Kita hidup berdampingan, cuman kita beda alamnya. Dan makhluk gaib itu, makhluk halus itu, atau bangsa jin ya, memang suka menempati tempat-tempat yang gelap, sunyi, senyap, dan jauh dari penduduk, dari manusia. Apalagi tempat di sini hutan belukar ya. Hutan belukar, semak belukar, hutan ya. Oke. Nanti kalau sudah sampai depan saya akan perlihatkan paritnya dari posisi depan pas di sebelah jembatan. Oke, aman. Di belakang aman, teman-teman. Nggak ada yang ikut. Oke, kita sebentar lagi sampai ke depan. Kita percepat langkah kita percepat langkah kaki. Lumayan juga ya, olahraga juga kita. Oke teman-teman, saya sudah sampai ke depan ya dari parit ajaib ini, sesuai janji saya ya. Nah, ini adalah jembatan parit ajaibnya teman-teman. Ini adalah jalan masuk menuju ke dalam. Ada jembatan. Tadi saya masuk dari sini. Nah, ini adalah paritnya teman-teman. Tuh, kelihatan nggak? Sudah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, tanaman. Nih, sepanjang ini ya, parit itu. Parit semua nih. Saya rasa sampai di sini dulu penelusuran saya di parit ajaib di Jalan Cendana, Sungai Rengas, dimana warga di sini sudah tidak asing lagi ya. Dan dulu sempat heboh atas kejadian tahun 2006 lalu dengan seketika parit ini bersih tiba-tiba ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya doakan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang luas, banyak, halal, dan berkah, dimudahkan segala urusannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.